Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Lilian Yates mengamuk setelah tahu bahwa nilai pil madu adalah 140 juta dolar dan sebuah villa mewah Fragnan Hill. Tahu kan apa yang terjadi saat Harvey York muncul di sana? Hanya karena pil madu, Lilian Yates langsung bersikap sangat baik kepadanya. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6205 sampai 6209. Chapter 6205. Namun, Harvey York dengan santai menyebutkan masalah keluargaan. Dalam hal kekuatan dan status Ethan Hunt saat ini, alasan mengapa dia belum kembali sebagai raja secara alami bukan karena dia takut pada keluarga Hunt. Tentu saja, jika orang-orang dari keluarga Hunt tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan mereka akan memprovokasi diri mereka sendiri. Harvey York tidak keberatan sama sekali untuk memberi mereka pelajaran. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan, dan segera, mobil sampai di panti jompo swasta di pinggiran Walsing. Harvey York sedikit mengernyit, dan bertanya-tanya mengapa Mandy Zimmer ada di sini. Setelah berpikir sebentar, dia segera menelepon. Mandy Zimmer menutup telepon, tetapi dia dengan cepat mengirim nomor kamar. Harvey York datang ke villa keluarga tunggal setelah berkonsultasi dengan perawat kecil di meja depan untuk beberapa kata. Villa itu terang benderang, dan ada beberapa penjaga keamanan di pintu masuk. Sekretaris Mandy Zimmer, Mayeli sudah lama menunggu. Melihat Harvey York datang, dia membuat isyarat dan meminta agar mengikutinya. Segera setelah dia berjalan ke ruang tamu, Harvey York melihat bahwa ruang tamu yang seharusnya didekorasi dengan cukup elegan, terlihat hancur di mana-mana saat ini. Menilai dari tindakannya, orang yang seharusnya menghancurkan adalah Lilian Yates. Di kamar tidur utama, ada suara barang pecah belah, dan dua perawat kecil berlari keluar dari kamar tidur utama dengan hidung memar dan wajah memar. Mereka memegang peralatan medis di tangan mereka, dengan ekspresi sedih dan kesal. Melihat mereka seperti ini, Mayeli buru-buru berjalan, dan setelah beberapa kata dia memberikan 2 amplop lagi sebelum memintanya pergi. Bagaimana situasinya? Harvey York terlihat aneh. Lilian Yates mengamuk. Meskipun dia selalu memiliki temperamen yang besar, dia tidak akan memperlakukan orang seperti ini kan? Setelah ragu-ragu sejenak, Mayeli berkata dengan pelan. Tuan muda York, seperti ini. Bibi Yates dirawat di rumah sakit sejak dia mengetahui bahwa pil madu yang kamu diberikan kepada anjing itu. Lalu tadi malam, orang-orang dari keluarga Han menyiapkan cek 14 juta dolar dan Villa Fragnan Hill untuknya, jika dia bisa mendapatkan pil madu lagi. Tapi dari mana dia mendapatkannya? Dia sangat marah sehingga dia terus memukul. Nona Zimmer sudah lama membujuknya, tapi itu tidak berguna. Kamu juga tahu bagaimana karakter Bibi Yates. Harvey York terdiam, dan dia secara alami tahu seperti apa karakter Lilian Yates. Mengetahui bahwa barang-barang yang dia berikan kepada anjing itu bernilai 140 juta dolar dan satu set Villa Fragnan Hill, di luar bantuan besar dari keluarga Han. Lilian Yates tidak mati karena marah, dia sudah dalam temperamen yang lebih baik sekarang. Setelah mengangguk pada Mayeli, Harvey York berjalan ke pintu kamar tidur utama dan perlahan membuka pintu. Tepat saat dia membuka celah di pintu, terdengar suara kutukan dari balik pintu. Bajing? Harvey York, bajing ini. Dia hanya ingin membuatku jijik. Dia jelas tahu bahwa aku membenci hal-hal yang dia kirim. Dia tidak mengatakan apa-apa dengan jelas. Dia tidak akan memberitahuku bahwa itu pil madu yang tak ternilai harganya. Mandy, aku memperingatkanmu, kecuali jika kamu memintanya untuk mengirim satu lagi, setidaknya 10 pil madu. Kalau tidak, jika dia berani muncul di depanku lagi, aku akan mematahkan kakinya. Mandy Zimmer sedikit terdiam dan berkata, Bu, berhentilah membuat masalah. Bagaimana jika kamu mendapatkan pil madu sekarang? Aku baru saja mendapat kabar bahwa Nyonya Han telah diselamatkan. Kamu tidak perlu melamun seperti ini, oke? Apa? Lilian Yates sangat marah hingga dia menjadi seperti orang gila. Cheat! Dengan suara lembut, Harvey York mendorong pintu dan berjalan masuk. Chapter 6206. Mata mereka berdua menyapu pada saat yang sama. Mandy Zimmer tahu bahwa Harvey York akan datang, jadi dia hanya mengangguk sedikit saat ini. Namun, Lilian Yates sedikit tersesat untuk sementara waktu. Setelah dia tertegun beberapa saat, dia lalu meraung ke Harvey York. Bajing? Bajing kecil, kamu berani datang, kamu. Apakah kamu tidak ingin pil madu? Harvey York berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Lilian Yates langsung membeku seperti ada telur yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi dia dengan cepat bereaksi lagi, dan mencibir pada saat ini. Harvey York, kamu masih berpura-pura. Mandy sudah mengatakan bahwa Nyonya Han telah diselamatkan. Kamu memberiku pil madu sekarang. Bisakah kamu membantuku menukarnya dengan 140 juta dolar plus Villa Fragnan Hill? Aku dapat memberitahumu bahwa 140 juta dokar masih menjadi masalah kecil, tetapi Villa Fragnan Hill tidak dapat dibeli dengan uang.
Harvey York berkata dengan ringan. Nyonya Han memang sudah bangun. Tapi setelah 3 hari, dia pasti akan koma lagi. Pada saat itu, harga pil madu akan berlipat ganda. Mungkin 10 kali lipat dan 10 Villa Fragrant Hill. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi wajah Lilian Yates menjadi semakin aneh. Jelas bahwa dia akan marah, tetapi pada saat ini dia tersenyum dan berkata dengan canggung. Harvey York, tidak, menantuku yang baik. Apakah yang kamu katakan itu benar? Mandy Zimmer juga menatap Harvey York dengan sedikit terkejut dan bertanya. Itu benar sekali. Aku baru saja datang dari sana. Harvey York mengeluarkan catatan perangkat lunak dari ponsel dan menunjukkannya kepada mereka berdua. Nyonya Han sudah memakan pil Lichan, dan dalam 3 hari ke depan pasti akan sehat. Tapi setelah 3 hari kemudian, Harvey York tertawa kecil, ekspresinya mengejek. Artinya, dalam 3 hari, pil madu akan menjadi mahal berkali-kali lipat. Lilian Yates tampaknya tidak membutuhkan penyembuhan sama sekali saat ini, dan menggosok tangannya dengan semangat tinggi. Dia melirik Mandy Zimmer dan berkata, Mengapa kamu masih duduk? Cepat tuangkan secangkir kopi untuk menantuku yang baik. Mandy Zimmer terdiam, meskipun dia sudah tahu sifat ibunya. Tapi kemampuan membalikkan wajahnya seperti membalik buku, dan dia merasa malu setiap kali melihatnya. Segera, Mandy Zimmer pergi untuk membuat kopi. Lilian Yates duduk tepat di sebelah Harvey York dan memegang tangannya, mengeluarkan ekspresi palsu dan berkata, Harvey York, aku selalu belak-belakan sebagai seorang ibu, jadi kita berdua salah paham selama ini. Tapi kamu harus percaya padaku. Kamu sangat mencintai dan bertanggung jawab untuknya. Aku harap kamu bisa menjadi sehebat sekarang, jadi aku akan mendorong dan mendukungmu. Jika kamu tidak bisa memiliki kemampuan, lupakan saja. Apapun yang kamu katakan, aku adalah ibu mertuamu. Omong-omong, Lilian Yates memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Mata Harvey York berkedut dan dia berkata, Bibi, kalau aku ingat dengan benar, Mandy dan aku sudah bercerai. Kenapa kamu tidak bisa mengucapkan kata ibu mertua? Lilian Yates segera memotong dan berkata, Pasangan muda biasa bertengkar, memangnya kenapa? Dalam 2 hari, aku akan membiarkan Mandy dan kamu memeriksa sertifikat itu lagi. Siapa lagi yang kamu panggil Bibi? Ayo, panggil aku ibu. Harvey York berkata dengan ringan. Bibi, apakah kamu yakin? Aku tidak punya pil madu. Chapter 6207. Apa? Lilian Yates sedikit terkejut. Harvey York, apakah kamu ingin membuatku marah? Apakah kamu sengaja bercanda dengan ibumu? Ibu sudah tua sekarang, dan aku tidak tahan dengan lelucon seperti itu. Melihat ekspresi Lilian Yates, Harvey York tertawa dalam hatinya, dan berkata tanpa komitmen. Dalam kasus Nyonya Han, tidak perlu menggunakan pil madu. Bagi saya, tidak ada bedanya antara memiliki dan tidak memilikinya. Tetapi, sebelum Harvey York selesai berbicara, ponsel Mandy Zimmer tiba-tiba bergetar hebat. Setelah menyerahkan kopi ke Harvey York, dia lalu menjawab telepon, dan saat berikutnya, wajahnya sedikit tenggelam. Apa? Lisensi pra-penjualan kita telah ditolak lagi. Bukankah semua dokumen pendukung sudah diserahkan sesuai dengan prosedur? Apa? Kita tidak memiliki cukup cadangan di rekening. Baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan ini, Mandy Zimmer tidak memperhatikan perubahan di wajah Lilian Yates, tetapi berkata kepada Harvey York. Harvey York, aku harus kembali ke perusahaan sekarang. Apakah kamu akan terus duduk di sini, atau ikut denganku? Harvey York melirik Lilian Yates, yang ekspresinya agak membosankan saat ini, dan berkata dengan lembut. Aku akan pergi denganmu, mungkin aku bisa membantumu. Mandy Zimmer tidak mengelak, tetapi setelah memelototi Lilian Yates lagi, dia menarik Harvey York dan membawa Miley ke mobil komersial Toyota di pintu gerbang. Segera, mobil meninggalkan panti jompo dan melaju di jalan raya layang di sekitar kota. Harvey York terdiam, tetapi Mandy Zimmer melirik Miley dan berkata, Katakan, apa yang terjadi? Aku baru saja menambahkan 30 juta ke akun perusahaan, dan uang jaminan cukup 100 juta. Kenapa tiba-tiba tidak cukup? Miley tersenyum pahit, mengeluarkan ponselnya, mengambil informasi yang baru saja dia temukan, dan menyerahkannya kepada Mandy Zimmer. Nona Zimmer, Bibi Yates sudah memalsukan tanda tanganmu dan memesan jam tangan Patek Philippe. Harga jam tangan itu sendiri, ditambah distribusinya, totalnya 5 juta. Uang yang dia tarik adalah uang jaminan kita. Jadi uang jaminan kita tidak cukup sampai 100 juta. Nona Zimmer, ini semua salahku. Aku tidak tahu tepat waktu. Mandy Zimmer merasakan sakit kepala yang hebat ketika dia mendengar ini, dan sekarang dia melambaikan tangannya dengan ekspresi lelah di wajahnya. Harvey York langsung mengerti mengapa Lilian Yates diam saja ketika Mandy Zimmer menerima telepon. Perasaan itu adalah karena dia merasa bersalah. Mandy, biarkan aku membayar uang ini. Harvey York ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Ngomong-ngomong, mari kita lewati tahap ini dulu.
Mandy Zimmer tampak kuyu dan berkata, "Ini bukan tentang uang. Ini adalah real estate yang dikembangkan oleh perusahaan kali ini, yang telah menghabiskan banyak sumber daya. Bulan ini, untuk upah buruh migran, aku sudah menggunakan semuanya. Jika izin pra penjualan tidak diperoleh kali ini, rumah itu tidak akan berhasil terdaftar untuk dijual. Lalu bahkan jika kamu melewati level ini, apa yang akan kamu lakukan bulan depan? Ada juga pembayaran pesta dekorasi, pembayaran terakhir dari pemasok bahan." Mandy Zimmer mengatakan ini dengan ekspresi pahit di wajahnya. Keluarga Jin di Mordu memang kepala cabang ke-9 ke Wolsing untuk mengatasi situasi secara keseluruhan, dan juga memberinya banyak hal. Tapi hal-hal ini, terus terang, sangat berantakan. Jika ditangani dengan baik, Mandy Zimmer secara alami akan naik ke langit dalam satu langkah. Tetapi jika tidak ditangani dengan baik, maka cabang ke-9 akan dihapuskan sepenuhnya di masa depan. Dan Mandy Zimmer juga akan menanggung hutang yang tidak akan pernah terbayar seumur hidupnya. Yang tidak bisa kupikirkan adalah semuanya ada di dalam sendi ini, dan ibuku masih. Mandy Zimmer menghela nafas. Jelas, dia benar-benar kecewa dengan Lilian Yates. Chapter 6208. Pukul 2:30 siang hari. Mobil Mandy Zimmer memasuki gedung perkantoran di Jalan Lingkar ketiga. Hanya saja ketika mereka turun ke gedung kantor cabang ke-9, pengemudi dengan panik memutar setir dan memarkir mobil di sudut jalan yang tersembunyi. Mandy Zimmer hendak menanyakan sesuatu, tetapi dia melihat pengemudi itu memberi isyarat. Semua orang di dalam mobil melihat ke arah yang ditunjuk pengemudi. Mereka melihat bahwa ada banyak orang di sekitar gerbang cabang ke-9. Orang-orang ini pada dasarnya memegang spanduk dan plakat, dan banyak orang berteriak dengan pengeras suara. "Pengembang yang tidak bermoral. Bayar kembali uang hasil jerih payahku. Pengembalian dana. Pengembalian dana. Pengembalian dana. Kami harus menjamin pengiriman rumah, dan kami harus melindungi kepentingan kami sendiri." Adegan besar ini membuat Mandy Zimmer dan yang lainnya terlihat jelek. Harvey York juga sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah kamu belum memiliki lisensi pra penjualan? Bagaimana ini?" Mandy Zimmer menghela nafas, tidak tahu bagaimana berbicara. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Mayali berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, rumah-rumah ini dijual secara pribadi sebelum asetnya diserahkan ke cabang ke-9. Pada saat itu, seharusnya ada ngengat di rumah keluarga Jin di Mordu, dan sejumlah rumah dijual secara pribadi dengan diskon 12%. Namun, karena tidak ada izin pra penjualan, kontrak belum ditandatangani secara resmi. Tapi sepengetahuan kami, uangnya sudah diambil dan kwitansinya sudah dicetak. Sederhananya, kita harus menyelesaikan akun ini." Harvey York berkata ringan. "Berapa set?" Mayali tersenyum pahit. "Menurut informasi yang aku dapatkan, setidaknya ada 200 unit. Dari segi harga rumah Wolsing, intinya untuk sebuah rumah adalah $700.000. 200 set adalah $1,4 miliar. Harvey York menghela napas. Dia sekarang mengerti betapa merepotkannya situasi di perusahaan Mandy Zimmer. Bahkan jika lisensi pra penjualan diperoleh, sejauh menyangkut pasar real estate saat ini. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mempertahankan neraca pembayaran untuk proyek ini. Lagi pula, bagian yang semula diharapkan untung telah dikuras oleh keluarga Jin sebelumnya. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pergilah melalui pintu belakang. Pertama selesaikan masalah sertifikat pra penjualan, dan kemudian ada cara untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Orang-orang masih menunggu kita." Harvey York tertegun sejenak dan berkata, "Orang-orang?" Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Perantara integritas, kali ini sertifikat pra penjualan dipercayakan kepada agensi ini." Perantara integritas. Harvey York mengangkat bahu sedikit, nama itu tidak terlalu bisa diandalkan ketika dia mendengarnya. Beberapa menit kemudian, Mandy Zimmer dan rombongan datang ke ruang konferensi multifungsi di lantai paling atas gedung perkantoran. Di ruang konferensi, ada seorang pria dengan pakaian mewah duduk di kursi putar yang awalnya milik Mandy Zimmer. Kakinya ada di meja konferensi. Saat ini, dia sedang merokok cerutu dan menikmati pijatan dari dua sekretaris wanita cantik. Mata pria itu berbinar saat melihat Mandy Zimmer dan rombongannya. Pada saat ini, dia menarik kakinya, menyelipkan cerutunya, berdiri dengan rendah hati, dan berkata, "Nona Mandy, kamu tampaknya sangat sibuk. Aku sudah menunggumu di sini selama berjam-jam, dan aku belum makan. Kamu bisa merasa kasihan padaku untuk sementara waktu." Saat berbicara, pria itu hendak datang dan memegang tangan Mandy Zimmer. Mandy Zimmer tersenyum tenang, dan berkata, "Tuan Jackson jangan bercanda. Departemen administrasi kami telah mengatur takeaway bintang 3 Michelin untukmu pada siang hari. Jangan katakan tidak. Jika tidak, aku akan ke sana sebentar lagi. Aku akan memecat kepala departemen administrasi." Chapter 6209. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Tuan Jackson tertawa dan berkata, "Hanya lelucon, itu hanya lelucon.
Kamu selalu terlalu serius. Di tempat seperti Wolsing, dengan sikap seperti itu kamu akan sulit untuk berbisnis. Mandy Zimmer terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia memotongnya dan berkata, "Oke, Tuan Jackson. Mari kita langsung saja ke intinya. Awalnya, menurut perjanjian, kami harus membayar biaya perantara sebesar 2,8 juta dolar, dan kamu berjanji untuk membantu kami mendapatkan sertifikat prapenjualan. Ada apa sekarang?" Harvey York sedikit mengernyit saat dia melihat pria di seberangnya. Miley di belakangnya berkata dengan lembut, "Tuan muda York, dia Aiden Jackson dari Perantara Integritas. Dikatakan bahwa dia mengakar kuat di pasar real estate di Wolsing. Dia memiliki hubungan yang baik dengan beberapa tokoh besar di pemerintahan dan beberapa orang kaya, dan dia memiliki banyak energi. Jika kamu ingin mengajukan sertifikat prapenjualan real estate di Wolsing, kamu tidak bisa menghindarinya. Jadi, meskipun dia awalnya menetapkan harga setinggi langit 7 juta dolar untuk sertifikat prapenjualan, hanya setelah beberapa putaran negosiasi dia berhasil menekannya menjadi 2,8 juta dolar. Dalam 2 minggu terakhir, kami juga telah menyediakan banyak dokumen pendukung sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, proses pengajuan izin prapenjualan tertunda tanpa batas waktu. Setiap kali, selalu saja ada masalah. Pagi ini, Aiden Jackson bahkan datang ke pintu secara langsung dan mengatakan bahwa akun margin kami berkurang 700.000 dolar. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Jika kamu kekurangan 700.000 dolar, kami bisa menebusnya kan?" Tidak semudah itu bagi Aiden Jackson untuk mendatangimu secara langsung. Miley tersenyum pahit, berhenti bicara, tapi memberi isyarat agar Harvey York melihatnya sendiri. Apa masalahnya? Pada saat ini, Aiden Jackson menghela nafas sambil melihat ke atas dan ke bawah Mandy Zimmer dengan tatapan sedih. "Nona Zimmer, apakah kamu mempertanyakan tentang tanggung jawabku? Aku belum mengganggumu. Kamu baru saja mengatakan itu. Aku khawatir itu tidak kondusif untuk negosiasi kita selanjutnya." Mandy Zimmer sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, "Negosiasi? Menurut kesepakatan kita, kami akan membayar, dan kamu akan melakukan sesuatu. Jadi apa lagi yang harus dinegosiasikan?" "Tentu saja ada." Aiden Jackson memberi isyarat kepada seorang pengacara wanita di belakangnya untuk membuang kontrak, dan kemudian menunjuknya dengan tangan kanannya. "Menurut kontrak di antara kami, lembaga integritas kami akan bekerja keras untuk membantu perusahaanmu mendapatkan sertifikat prapenjualan. Tetapi perusahaanmu juga perlu melakukan kewajiban tertentu, termasuk dokumen yang disiapkan dan setoran 14 juta dolar. Dan aku telah mengerjakan ini untuk waktu yang lama. Pagi ini, karena akun margin perusahaanmu kurang 700.000 dolar. Itu sudah menjadi hal yang pasti, semuanya usaha kami sia-sia. Tapi biaya untuk makanan dan minuman tidak bisa ditarik kembali. Sederhananya, lembaga integritas kami melakukan ini. Tidak hanya kehilangan reputasi perusahaan, membuang-buang waktuku, tetapi yang paling penting, itu juga membuat beberapa orang besar marah. Apakah perusahaanmu tidak perlu bertanggung jawab atas masalah ini? Apakah kamu tidak perlu memberiku penjelasan?" Omong-omong, Aiden Jackson memiliki ekspresi alami di wajahnya. Wajah Mandy Zimmer tenggelam, dan dia berkata, "Tuan Jackson, kami telah memberikan 2,8 juta dolar. Akun margin berkurang 700.000 dolar, kami hanya perlu menebusnya sekarang. Paling-paling aku akan meminta maaf padamu lagi, apalagi yang harus dibicarakan." "Tidak, tidak." Aiden Jackson menggoyangkan jari telunjuk kanannya. "Tidak hanya ada satu, tetapi ada banyak hal untuk dibicarakan.